Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, janabal mufakhamin, para jamaah, bapak ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada pagi ini akan membahas tentang iman. Saya kutip ambilkan dari Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana wis cerita kita sapa Muhammad bin Mutsanna qala dawu Mutsanna haddatsana sapa Abdul Wahhabi qala dawu Abdul Wahhab As-Saqafi haddatsana cerita kita sapa Ayyubu an Abi Kilabata an Anasin saking sahabat Anas. Sahabat Anas ibni Malik mendengarkan hadis langsung anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salatun utawi perkara telu iku man utawi sapa wonge iku kunna ono apa salah iku fihi ing dalem man wajada mongko bisa nemokake sapa man halawatal imani ing manise iman. Kata Rasulullah di dalam Sahih Bukhari ini ada perkara tiga yang mana siapapun orangnya, perkara tiga ini ada pada dirinya, maka dia akan menemukan halawatal iman. Uwong sing kedapatan perkara telu iku akan menemukan lezatnya iman. Apa perkara tiga? Ayyakun Allah wa rasuluh ahabba ilaih mimma siwahuma. Yang pertama, keberadaan Allah dan Rasulullah iku ahabba ilaihi, lebih menyenangkan padanya, mimma siwahuma, daripada apa saja selain Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Artinya apapun yang seseorang alami, apapun yang seseorang hadapi, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, apakah itu harta, kalau itu semua mengalahkan rasa mahabbah dan cintanya kepada Allah, maka orang ini masih belum sampai kepada lezatnya iman. Orang sudah bisa merasakan lezatnya iman kalau semua masih Allah wa Rasulih itu ada di bawah cinta orang ini kepada Allah. Ayyakun Allah wa Rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Keberadaan, kehadiran Allah dan Rasulullah lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada apa saja, daripada siapa saja selain Allah dan Rasulullah. Rasa-rasanya mungkin kita berat untuk mewujudkan itu, tapi ketika kita melangkah 1, 2, 3 tentu akan bisa sampai ke sana. Setiap saat, setiap pagi kita mau berangkat di tempat kerja, dimanapun tempat kerja kita pasti akan berpamitan melepas keluarga, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak, apakah itu rumah yang kita cintai, yang kita senangi, apakah itu harta yang kita tinggal di rumah.
Kita bekerja menuju tempat pekerjaan. Kalau kita menuju ke sana yang kita tuju Allah, tentu sepanjang perjalanan orang ini akan menemukan lezatnya bekerja. Karena apa? Karena di sana dia menuju Allah, menuju apa yang Allah perintahkan, menuju apa yang Rasulullah anjurkan. Karena Rasulullah tidak suka umatnya anggur-angguran, umatnya males-malesan, umatnya tidak bekerja. Kita menuju ke tempat kerja tolakul halal, menuju apa yang Rasulullah cintai, menuju apa yang Rasulullah harapkan. Kita melepas orang-orang yang kita cintai, barang-barang yang kita cintai di rumah, justru kita akan menuju Allah, cinta kepada Allah, tolakul halal, mencari rezeki yang halal, apa saja dan di mana saja dia kita menuju. Berarti kita jalan menuju Allah, menuju yang apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta, daripada kita berdiam diri, tidak berkreasi, tidak bekerja apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Satu, apa saja selain Allah, siapa saja selain Allah dan selain Rasulullah, kita harapkan itu semua ada di bawah rasa mahabbah dan cinta seseorang hamba yang beriman ini kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ayyakunal mar'u la yuhibbuhu illa billah. Yang kedua, wa ayyakuna lan yantohono sapa man, wa ayyuhibba wa ayyuhibba lan yantodemen sapa man al mar'a ing seseorang la yuhibbuhu illa billah. La yuhibbuhu kang ora demen sapa man ing mar'u illa billahi kecuali karena Allah. Orang yang bisa menemukan lezatnya iman yang kedua harus bisa menuju berbagai rasa mahabbahnya kepada orang lain. La yuhibbuhu illa billah. Dia tidak cinta kepada orang lain kecuali rasa cintanya kepada Allah. Rasa cinta seorang suami kepada istri tidak semata-mata cintanya kepada istri, tapi cintanya kepada Allah. Rasa cinta seorang istri kepada suami, seorang anak kepada bapak, seorang ibu kepada anak, tidak semata-mata cintanya mereka kepada orang yang di lingkungannya, tapi murni karena cinta kepada Allah. Bagaimana kita mewujudkannya? Contoh saja, ketika kita bercinta, ketika kita bersuami beristri, seorang suami mengajak istrinya pergi, mengajak istrinya ke kamar, mengajak istrinya kemana, ini tidak semata-mata rasa mahabbah dan cintanya suami kepada istri, tapi cintanya sang suami kepada Allah lantaran istri karena perhatian, karena ngopeni, karena ya perhatianlah kepada istri, itu dia lakukan semata-mata cinta dan suka kepada apa yang Allah perintahkan. Karena alangkah murkanya Allah kepada para suami yang tidak pernah menghiraukan istrinya. Sebaliknya, seorang istri seorang istri meladeni suami, seorang istri mengiyakan apa saja yang diperintahkan dan dianjurkan dan diajak oleh suami. Tidak semata-mata istri cinta kepada suami, tapi rasa cintanya seorang istri kepada Allah lewat seorang suami.
Seorang bapak, seorang ibu mengajak anaknya, memerintah anaknya ke berbagai kegiatan yang diperintahkan Allah, memerintahkan anak untuk mandi, memerintahkan anak untuk berdandan yang bagus, mau menuju ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu. Begitu rajinnya seorang bapak, seorang ibu ngoprak-ngoprak anaknya, tidak semata-mata cinta kepada anak, tapi cinta kepada Allah. Dari sanalah seseorang ini akan menemukan lezatnya beriman kepada Allah. Kalau apa yang dia lakukan, kalau apa yang dia perbuat kepada orang-orang di sekitarnya, itu yang dituju adalah Allah, bukan mereka yang ada di sekitarnya. La yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia punya mahabbah kepada orang lain kecuali mahabbahnya, rasa cintanya kepada Allah. Mungkin juga seorang bawahan kepada atasan, cinta meladeni atasan karena menuju Allah, menuju yang Allah ridhoi, karena alangkah tidak indahnya, alangkah tidak sukanya Allah melihat hubungan antara atasan, bawahan, dan seterusnya yang tidak saling mencintai, tidak saling mewujudkan kebersamaan. Wa ayyakraha ayyamuda fil kufri kama yakrahu ayyudhafa finnar. Yang ketiga ayyakraha yento sengit sapa mukmin, ayyamuda ini yento balik sapa mukmin fil kufri ing dalam kekufuran, kama yakrahu kaya oleh sengit mukmin ayyudhafa ini yento den uncalake sapa mukmin finnari ing dalam neraka. Sesuatu yang menimbulkan seorang mukmin dapat menemukan lezatnya iman yang ketiga, dia merasa tidak suka, merasa ingkar, merasa benci, merasa tidak suka kalau menuju ke sebuah kekafiran, sebagaimana ketidaksukaannya dia dijebloskan, dimasukkan ke tengah api, ke dalam neraka. Alangkah takutnya dia terlibat di dalam sebuah kekufuran, apakah itu berbuat kufur di sebuah gedung, berkufur bareng-bareng sama orang kafir, macak non muslim, terus nyanyi-nyanyi. Alangkah enggak sukanya dia menuju ke tempat itu, sebagaimana enggak sukaannya dia dimasukkan ke neraka. Ketika ada serombongan teman yang masuk di sebuah tempat kekafiran, kekufuran, sekalipun itu teman akrab, sekalipun ada iming-iming apa saja, alangkah tidak sukanya orang mukmin ini ikut ke sana, menuju ke sebuah tempat kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dimasukkan di dalam neraka. Selalu berusaha, selalu menjaga diri, menjaga keluarga untuk berkesinambungan iman dan Islamnya, benar-benar menjaga diri, menjaga keluarga dari terlibat, termasuk terjerumus di dalam sebuah kekufuran, sebagaimana ketidaksukaan orang mukmin ini, dirinya, keluarganya dimasukkan di dalam neraka. Upaya-upaya menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga dari terjerumus sebuah kekufuran inilah, dari sana orang ini akan selalu menemukan halawatul iman. Pendeknya, di setiap kegiatan sehari-hari, mulai dari seorang mukmin ini bergabung di dalam sebuah keluarga, mulai pagi,
siang, sore, bahkan sampai malam menuju ke tempat tidur. Apa saja yang seorang mukmin lakukan, apa saja yang seorang mukmin ini diperbuat, yang dituju adalah Allah, bukan semata-mata menuju indah dan nikmatnya berkeluarga dan bermasyarakat, tapi itu semua sebagai pengantar, sebagai tangga, sebagai katron untuk menuju lezatnya ketemu dan ketemu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini karena saya takut jamnya terlalu molor, terlalu nanti bagaimana gak enak, tapi mungkin ada satu dua yang mau bertanya, monggo. Mungkin kalau nggak ada, rasa-rasanya lebih bagus karena memang sudah jamnya mungkin sudah kelewat. Kalau ada nggak apa-apa, mungkin kayaknya nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf dan maaf, ada kekiraan pasar, kekiraan sesuaian, kekiraan berbagai kekurangan. Mohon maaf kepada semuanya. Semoga sedikit ini dibarengi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alon-alon, lambat-lambat, semoga kita dan keluarga kita selalu dapat dan bisa menemukan halawatul iman, lezatnya iman setiap hari sampai akhir, selalu istiqomah diberi dan tergulungan, tercobloki husnul khotimah dengan membawa halawatul iman semuanya. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil a'la wa hada ya Allah ya karim ya rahman ya rahim ya rujib as-sajidin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima qulub wal khatib lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik fina, barik fi ta'allumina, barik fi ta'limina, barik fi a'malina, barik fi ma razaqtana. Allahumma yassir lana umurana umuratan wal akhirata bis-sabri wal yasar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'ilmin la tanfa'u wa 'amalin la yusma'u wa 'amalin la yurfa'u. Inna na'udzubika min ar-riya' wal kibri wal ujbi wal hasadi wal tama'i wal bukhli. Inna na'udzubika min al-faqri wal kufri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq. Inna na'udzubika min jahdi al-balad wa syarri su'il qada' syamata bil a'la. Inna na'udzubika min al-hammi wal hazani wal kasali wal jubni wal haram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.